terambil dari Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Sekali lagi, Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Ada saudara-saudara? Dengan judul berikut, pergumulan dan pengharapan. Kita membacanya secara responsorial. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan kuasa iblis yang mungkin ada di sekitarku. Kuasa kegelapan yang ada di sekitarku yang coba menggangguku.
Apakah salah mengucapkan? Tidak. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang ketiga. Apakah salah kita berdoa agar musuh-musuh kita disingkirkan? Ya. Oh Tuhan, hendaknya Engkau menyingkirkan lawan-lawanku yang coba selama ini menaruh dengki dan iri hati kepadaku. Apakah salah, Pak? Tidak. Lawannya manusia, Pak? Iya, boleh. Manusia tidak boleh. Harus mengampuni. Harus mengampuni. Iya. Ampuni. Apakah salah berdoa dengan membawa doa di dalam mengutip doa yang alias Asen, asal Pematang Siantar, tinggal di Paluasan. Ada orang Paluasan ini? Gak ada. Paluasan, orang berapa? Kalau kau tahu tukang kelapa, itulah di belakang Raja Wali. Tapi aku baru pulang dari Lampung. Sama kita, aku baru bebas juga, masih jalani BB. Vonis saya 8 tahun, saya jalani 5 tahun 3 bulan. Baru tanggal 22 kemarin saya pulang. Puji Tuhan. Kita semua pasti bisa. Di sini kita hanya diberkati. Percayalah, kita semua di sini umat pilihan Tuhan. Amin. Saya bersyukur karena saya tahun 2017 Januari saya ditangkap sama Polres Lampung karena saya kirim narkoba dari Medan ke Jakarta. Mungkin dengan cara ini Tuhan memanggil saya. Kalau saya pikir-pikir, kalau saya nggak ditangkap, mungkin saya udah tewas. Ya, saya udah terlalu jauh sama Tuhan. Kemarin tahun 2000, awalnya saya Buddha. Tahun 2010 saya mengenal Tuhan di lapas kelas 2A Pematang Siantar juga. Saya jalani vonis 5 tahun 4 bulan, tapi cukup saya jalani 1 tahun saja. Puji Tuhan. Tahun 2015 saya jatuh lagi ke dalam dosa, makin jauh dan makin jauh. Tahun 2017 saya ditangkap lagi. Di situ saya benar-benar minta ampun sama Tuhan. Hampir 5 tahun 3 bulan tiap hari saya datang ke gereja di lapas. Luar biasa. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Saya merasa diberkati di lapas ini. Kalau di Lampung cuma 13 orang satu gereja. Tapi di sini saya lihat luar biasa. Musiknya, pemimpin pujiannya luar biasa semua. Saya merasa diberkati, puji Tuhan. Haleluya. Semangat teman-teman ya, kita pasti bisa dalam menjalani hidup ini. Haleluya. Sekian aja dari saya, Asen Tandani. Semangat. Haleluya. Apa yang kering
saya mau utarakan bahwa tidak ada satu kebetulan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Ya, bagi Bapak yang belum kenal saya memperkenalkan diri Pak. Saya Saripin Bangun. Saya seorang ASN, saya seorang mantan atlet karate Sumatera Utara, udah dan 3 karate internasional. Saya kena undang-undang ITE 4 tahun penjara, hukuman tertinggi di Indonesia dan di dunia. Tetapi mujizat Tuhan, ahli IT nomor 1 di Indonesia bagian hukum yang di TV One, di Metro TV sudah mengatakan Saripin Bangun secuil pun tidak ada salah secara hukum. Ya, betul-betul dikriminalisasi, dijolimi. Ya, kalau sampai di MA, staf presiden sudah mengatakan saya 100% akan mendapatkan amnesti. Tetapi Amin. bulan Maret saya menerima putusan banding 2 tahun, saya stop Mahkamah Agung. Ya, karena saya pikirkan mungkin amnesti, saya tidak ada kekuatan apa-apa. Ya, saya bilang tadi saya bilang ini itu, saya sudah 6 piagam jenderal yang berbeda, tetapi saya nyatakan di mata Tuhan saya bukan apa-apa. Baiklah, hari ini kita ambil positifnya lagi. 2 minggu ataupun sebulan yang lalu sama bapak saya, kebetulan kami ini jago debat ini sama bapak ini, tapi kami sekaligus saya mau minta maaf, saya tidak mau mempermalukan bapak saya. Tadi pagi pun saya bangun, itu juga masalah kami. Masalah kami bukan masalah agama. Masalah kami ini juga lah kebodohan saya. Makanya saya sampai di penjara ini. Saya itu orangnya paling bandel mau berdebat. Ya, saya utarakan sekali lagi, bapak saya ini pertama kali kami kenalan satu dinding saya di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Bapak saya ini sering pinjam handphone saya. Saya senang, apalagi namanya orang tua. Bapak saya pun udah meninggal, Pak. Baru saya tanya lagi sama bapak saya, Pak, apa kasus bapak apa? Membunuh. Siapa yang bapak bunuh? Adik saya kandung. Kandung, Pak? Iya. Satu mama, satu bapak? Iya. Duh, udah tua bapak saya ini. Terakhir ketemu lagi sama bapak ini, dia mengajari saya, wajar. Saya orang benar. Kenapa, Pak? Saya ini membunuh karena adik saya bandel. Adik saya jahat. Jadi Tuhan itu membenarkan saya. Hati saya menangis. Saya menangis. Ya, saya jaga jarak malah. Saya nggak mau lagi ketemu. Ya, ini berdosa ini. Saya nggak mau lagi ketemu sama bapak ini. Kalau dia lewat dari sana, saya lewat dari sana. Katanya orang benar membunuh. Handphone pun nggak saya kasih lagi. Ya, mohon maaf Pak Bu. Tapi sampai kapanpun bapak adalah bapak saya. Singkat cerita, bapak ini kaban jahe. Tinggallah saya. Saya ke Raya, kamar 20, Sidoarjo. Bapak ini muncul di sini. Sampai lagi, ketemu lagi. Nah, udah, bapak ini entah di mana, nggak saya pusing. Saya ketemu di lapangan, malahan ogah saya mendekatinya. Saya tiba-tiba dipindahkan saya. Bapak ini pun saya rasa dipindahkan. Saya rasa Pak Kalapas atau pegawai salah ini. Kebetulan rambut saya putih semua. Saya ikut tim bola. Saya tim lansia. Mungkin dikirain lansia, saya dipindahkan ke lansia. Padahal saya belum sampai 50 saya, Pak. Berjumpa lagi sama bapak ini. Ini masalahnya. Ya, kuasa Tuhan luar biasa. Hari ini, Pak, ya aku sekaligus minta ampun sama Tuhan. Mau berdebat sama orang tua.
Bapak ini doa-doanya luar biasa. Kadang jam 11 malam, kadang jam 12, kita lagi nak tidur. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, bangun kami. Tadi pagi, oh ya, kebetulan saya berdampingan dengan abang itu hukuman seumur hidup. Saya sering berantem. Ini karateka nih. Kata Arven Bangun pernah itu roh kemarahan ada. Ini mungkin belum saya berubah. Ya, saya sering juga berantem sama Bang Maimun. Tetapi Bapak ini menolong saya. Saya bujuk dia berhari-hari, seminggu, tidak mau dia. Terakhir tiba-tiba dia mau. Bapak inilah sudah berdampingan dengan Pak Maimun. Nggak jadi saya berantem ya. Pak Maimun pernah itu pukul saya tangkis saja. Nggak terasa apa-apa. Ya, jadi Bapak Simorangkir pindah, saya pindah ke sudut. Ya, saya yang di tepi bak. Tadi pagi, ya, maksud saya biar bapak saya pun sehat, ya dosa kami pun terampuni, saya juga. Ya, bapak saya ini udah saya dengar doanya, ya sangat saya bilang 100 kali, 25 kali doa di tengah malam itu kuat selalu itu. Tuhan Yesus, gitu, gas, itu bagus. Tadi perdebatan bagi saya, udahlah Pak, doa-doa Bapak itu, Bapak kok selalu mengutuki musuh, hancurkan musuh saya, hancurkan orang yang menyerang saya, bila perlu hempaskan Tuhan kepalanya ke aspal. Sampai gitu doanya. Jadi Pak, saya bilang, berdebat kami itu, berdebat. Tadi saya sudah, bukan saya puaskan diri saya, tidak. Bapak ini kan tadi puas, saya bilang, Pak, siapapun musuh kita harus kita doakan. Ya, dendam tidak boleh. Makanya saya utarakan saya korban undang-undang IT. Seorang profesor mengatakan saya tidak bersalah. Tetapi sampai kapanpun ada musuh saya, nanti saya berjanji, itu katanya orang-orang hebat. Tapi bagi Tuhan gak hebat. Pak, saya ini manusia berlumuran dosa. Tangan saya penuh dosa Tuhan. Saya ini orang bersalah. Ampuni saya atas kesalahan saya. Biar tidak terhalang berkat bagi saya. Jadi sedikit Pak Simorangkir di gereja ini saya minta maaf sama Bapak. Gereja raya ini, Oikomen ini bersinar Pak, bersinar ya. Jadi saya pingin ini, mudahan nanti Pak, bukan mau menyudutkan saya, mau saya bapak saya walaupun angkat tangan Pak, Tuhan ampuni atas segala dosa-dosa saya. Ya, jadi bapak saya ini kebadalan saya nih. Ya, ini kesalahan saya. Saya selalu sebel. Bapak ini lama-lama saya akan merintahkan Tuhan, kita kan kasihanilah saya Tuhan. Ya, ini sama-sama kelemahan kita ini Pak. Saya menaklukkan Bapak berarti kebodohan. Ya, sampai Bapak ini bilang, hadirkan Tuhan istri adik saya di sini. Tapi sini Pak, biar sini kita selalu Pak. Biar sama-sama berdoa kita Pak. Biar kita damai Pak Simorangkir. Ya, saudara, inilah sedikit dari saya, menandakan saya menghormati orang tua. Di sini saya minta maaf Pak sama Bapak, tapi terserah Bapak. Kita bagusan mengakui kesalahan bahwa kita manusia ini penuh lumuran dosa, tidak ada suci. Tuhan tidak kita perlu perintahkan, ya. Tetapi alangkah indahnya kita minta belas. Saat ini usia
sekali lagi, saya menyatakan pada pagi menjelang siang hari ini, bukan hanya saya sebagai anak muda Tuhan, tetapi setiap kita tanpa terkecuali, kita semua adalah anak mudanya Tuhan. Gitu. Orang Batak itu, Batak Toba keras, Karo keras, semuanya keras. Tapi percayalah, dalam hatinya itu lembut. Bukan lembut, tapi lembut. Amin. Apalagi kalau jumpa sama polisi Toba. Tahu polisi Toba? Tapi kalau preman ya katanya, berapapun itu bisa dilipat-lipat. Tapi kalau udah sama istri, nggak bisa. Sama anak, apalagi seharusnya. Nah, tetapi seperti apapun keras hati kita masing-masing, ya, saya diberkati sungguh dengan Bapak apa tadi, pemain karate? Pak Sarifin. Ya, saya diberkati dengan kesaksiannya. Jadi, seberapa keras pun akan kehidupan kita, seberapa keras pun akan permainan kita, akan dosa kita, Dia Tuhan Yesus yang Maha Pengampun. Contoh, hari ini kita berbuat dosa, maka hari ini juga kita meminta ampun kepada Tuhan. Dia mengampuni. Ada cewek di sini. Hari ini kita berbuat dosa, maka hari ini kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan juga mengampuni. Hanya yang mau saya katakan kepada kita semuanya adalah jangan terlalu sering berbuat dosa. Sebab kenapa? Hidup dan mati kita siapa yang tahu? Kalau hari ini kita dipanggil oleh Tuhan pada waktu kita berbuat dosa, kita kemana? Ke neraka. Maka jangan terlalu lama terlena di dalam dosa. Amin. Bukan berarti seorang hamba Tuhan, seorang pendeta menjadi tolak ukur sudah pasti ke surga. Betul atau tidak? Betul. Setelah keluar dari tempat ini, mungkin anak-anak mudanya Tuhan akan mendengar atau sudah pernah mendengar, mengetahui hamba-hamba Tuhan itu kalau meninggal sudah pada sampai di mana dia semua. Nah, saya dikejutkan oleh pernyataan seorang teman. Tahu namanya Pendeta Yesaya Pariaji. Maaf kalau saya angkat. Ini orangnya, bapak ini sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Namun ada seorang hamba Tuhan yang menyatakan bahwasanya dia tidak berada di surga. Dia berada di alam maut. Gitu. Jadi bukan sebuah tolak ukuran ketika kami sebagai seorang pendeta, seorang pemberita firman Tuhan sampai 19. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Sudah? Di samping baju putih siapa? Ya, Pak. Namanya siapa? Ya. Vincentius. Bang, minta tolong maju ke depan. Bacakan firman Tuhan, bawa Alkitabnya, Pak. Nah, tahun rahmat Tuhan, saya nggak lama-lama, paling lama ini 15 menit ya, Bang Majorangnya. Nah, tahun rahmat Tuhan ini adalah tahun yang dinyatakan pembebasan. Jadi Yesus punya misi, punya tujuan untuk datang ke dunia ini untuk membebaskan sekali dan untuk selama-lamanya. Ingat, tahun rahmat Tuhan ini adalah tahun untuk membebaskan setiap kita sekali untuk selama-lamanya. Berlaku untuk selama-lamanya. Jadi jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus itu untuk kedua kali, untuk menebus dosa kita. Tahun rahmat Tuhan itu saya ulang adalah sekali untuk selama-lamanya untuk membebaskan kita. Akan apa? Dibebaskan dari mana? Adalah ikatan dosa yang ada di dunia ini. Ada apa dengan tahun rahmat Tuhan? Dikatakan di poin 19. 1. Baca ayat 19 ya. Ada apa di tahun rahmat Tuhan? 1.
kedua, orang buta. Yang ketiga, ada lagi? Membebaskan orang-orang tertindas. 4. Amin. Kalau kita merasa jenuh, ingatlah akan ayat ini. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Sehingga, maaf, yang namanya perdebatan di antara kita, perang antar ayat tidak lagi terjadi di tengah-tengah anak mudanya Tuhan. Namun apa yang terjadi ketika ini sudah buntu, ketika ini sudah galau? Bang Manjorang, Pak Manjorang, tolong doakan saya. Sederhana berdoa, boleh nyanyikan lagu. Habis bernyanyi, menaikkan pujian, doakan. Nah, demikian juga dengan halnya Bang Manjorang. Nggak selamanya dia bisa mengalami tahun rahmat Tuhan. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Untuk kita memiliki atau memperoleh tahun rahmat Tuhan, memiliki pembebasan dalam kehidupan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ayo Bang, silakan. Minta tolong. Ya. 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itu, yaitu untuk memperoleh berkat, sebab dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Untuk komunitas, sehingga saya punya cara untuk boleh masuk ke tempat ini. Kenapa? Saya rindu dengan teman-teman semuanya. Dengan saya hadir di sini berjumpa dengan saudara-saudara semuanya, saya jadi lupa utang saya berapa. Serius, masalah saya apa? Jadi dengan saya boleh berada di sini, masalah saya itu yang tadinya ada, yang begitu berat, Tuhan yang selesaikan. Karena kenapa? Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk tidak terlalu fokus dalam diri kita masing-masing. Tetapi kalau kita saling peduli dengan saudara kita, maka Tuhan yang sendiri yang menyelesaikan. Yang kenapa? Sebab yang kamu perbuat itu kepada orang lain, itu sesungguhnya memutangi aku, kata Tuhan. Apa yang kami lakukan ini, anak-anak mudanya Tuhan, memiutangi Tuhan. Makanya dikatakan, mari perhatikan orang-orang yang sangat tidak terperhatikan. Saudara kita kalau dengar kita ada di sini, maaf, bukan membuka aib, gak mau dia datang. Siapa yang memperhatikan orang-orang miskin, anak yatim piatu, janda-janda? Kalau janda muda, cepat-cepat kita mulai. Tetapi untuk kita boleh memiliki tahun muda Tuhan di tempat ini, dan biarlah Tuhan hari demi hari proses itu, pemulihan itu terjadi, sebab kami telah melakukan keterbukaan kami, kejujuran kami, sehingga pemulihan demi pemulihan itu terjadi di tengah-tengah pribadi kami. Dan kami berjanji ya Tuhan, setelah kami melalui masa-masa ini, kami akan bertobat dan akan lebih sungguh untuk mengasihi Tuhan Yesus, melayani akan pekerjaan-Mu ya Tuhan, memperlebar kerajaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami ucap syukur, berdoa, haleluya. Senang akan setiap pujian-pujian kami. Kami juga berdoa Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan akan menjadi pelita di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Andi yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau semakin memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu ini dapat lebih lagi menjadi berkat Tuhan dimanapun Engkau menempatkan hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk lapas narkotika di Raya ini Tuhan. Kami berdoa untuk Kalapas Tuhan, kiranya Kalapas dengan stafnya dapat bekerja dengan hikmat, dapat bekerja dengan baik, dapat memberikan pelayanan yang
baik untuk setiap warga binaan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap kewajipan-kewajipan bagi warga binaan akan mereka terima dengan baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang berada di sini Tuhan. Kami semua Tuhan memiliki pergumulan kami masing-masing, namun kami memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Tuhan teman-teman yang sedang memiliki pergumulan Tuhan, Engkau menolong mereka Tuhan. Teman-teman yang sedang menunggu vonis Tuhan, sedang menjalani proses Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau mempermudah jalan-jalannya Tuhan. Apa yang terbaik Tuhan Engkau berikan Tuhan di dalam kehidupan